Video ini berbeda teman-teman. Kali ini gue akan membahas atau membawakan topik yang menarik menurut gue, dan mungkin ini curhatan hati gue juga ya teman-teman. Gue akan kasih judul ini adalah sebuah penyangkalan dari kasus Subang ya. Dan di sini gue akan mencoba untuk menyangkal ya bahwa Pak Yosep pelakunya, dan gue akan mencoba untuk hal tersebut, dan mungkin akan ya melumpuhkan logika berpikir gue juga gitu ya. Namun gue akan tetap mencoba untuk hal tersebut ya teman-teman, sedikit demi sedikit aja ya yang bisa gue bahas, karena di sini gue juga tanpa ada catatan apapun, dan ya udah langsung ngomong aja gitu kan ya. Logika berpikir gue pertama kali mengenai tentunya noda merah Pak Yosep ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di videonya pada saat Pak Yosep masuk lagi ya, pada saat itu bersama Yoris, itu noda merah ini seakan-akan bisa gua sangkal gitu teman-teman. Dengan logika berpikir gua anggap ya untuk noda darah Pak Yosep ini adalah sebuah noda darah yang dilakukan dengan tidak sengaja gitu kan ya. Beliau masuk ke TKP, kemudian ya seperti tingkah beliau sepertinya yang teman-teman lihat di video ini gitu kan ya. Pak Yosep itu suka geratakan gitu kan, ngambil segala macam gitu kan. Itu yang selalu ada dalam pikiran gua yang membuat oh nih Pak Yosep ini geratakan, jadi kan bisa aja dia tersentuh segala macam darah pada saat itu gitu. Walaupun ya logika di fakta persidangannya, kalau menurut ahli ya itu darah kental ya teman-teman, darah langsung cipratan dari korban gitu. Itu yang nggak bisa kita pungkiri gitu masalahnya. Namun gue selalu berpikir mencoba untuk menyangkal, makanya gue kasih judul ini adalah sebuah penyangkalan di kasus Subang gitu. Gue kalau soal noda merah ini gue sangkal gitu, gue sangkal udahlah Pak Yosep ini geratakan gitu untuk datang, dan dia bersih-bersih juga sebuah kejanggalan gitu ya, mengenai beliau menyiram darah segala macam. Itu kan sudah seperti ketakutan seharusnya ya kalau misalkan dia sebagai tersangka di situ. Secara normal menurut Inapis ya, tersangka akan mencoba masuk TKP dan mencoba untuk menghilangkan barang bukti, dan itu memang masuk akal menurut Inafis. Jika Pak Yosep menyiram darah itu untuk bersih-bersih, ya gue anggapnya bersih-bersih lah gitu kan ya. Gue mencoba menyangkal gitu, gue coba sangkal lagi gitu. Oke lah itu, gue juga melakukan penyangkalan, dan itu gue anggap Pak Yosep mau bersih-bersih aja karena suka bersih-bersih gitu. Oke, gue lakukan penyangkalan mengenai Pak Yosep ini. Yang kedua mengenai beliau bersih-bersih darah gitu, walaupun itu sudah sangat jelas harusnya beliau ketakutan gitu kan ya. Oke, menurut gue masih ibarat kata bisa disangkal gitu, bisa disangkal untuk ibarat kata orang-orang mungkin sebagai yang mendukung Pak Yosep masih bisa untuk menyangkal hal tersebut. Dan gue juga berpikir oh nih masih bisa lah gitu kan ya, disangkal-sangkal untuk noda darah merah seperti ini, membersihkan atau menyiram darah seperti ini, seperti itu. Gue selalu berlogika berpikir juga gitu ya teman-teman, mencoba menyangkal. Makanya untuk Danu itu yang pertama gue seperti mempercayai 75% dan nggak langsung 100% gitu teman-teman. Kenapa? Karena gue mencoba untuk sedikit-sedikit untuk menyangkal dan juga tidak membenarkan Danu 100% sebelum ada yang namanya pembuktian yang nyata gitu, seperti dikuatkan oleh ahli, saksi-saksi dan segala macam seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya ada satu titik yang gue nggak bisa melakukan penyangkalan lagi seperti ini gitu teman-teman. Tentunya kalau misalkan CCTV itu udah nggak bisa disangkal. Namun kalau misalkan gue melakukan penyangkalan gitu ya teman-teman ya, penyangkalan yang bisa dilakukan kalau untuk CCTV yang dihilangkan oleh oknum kepolisian itu ya teman-teman, gue anggap oh berarti ini oknum kepolisian mungkin bekerja sama dengan yang lain kayak gitu. Namun ada satu hal yang nggak bisa gue sangkal teman-teman gitu kan.
mengenai Pak Yosep gitu kan ya. Kalau kemarin-kemarin kepercayaan gue seperti apa, namun terus menerus bertambah gitu ya kepercayaan gue terhadap pernyataan Danu karena dikuatkan dengan kesaksian ahli dan segala macam gitu kan ya. Ada satu hal yang benar-benar sampai sekarang mungkin noda darah seperti Pak Yosep seperti apa gitu kan ya, keberadaan Pak Yosep itu semuanya tuh dalam logika berpikir gue udahlah, untuk menyangkalan masih bisa gitu, gue untuk melumpuhkan logika berpikir gue dan gue lakukan penyangkalan gitu. Penyangkalan begini gitu kan ya. Masih bisa untuk gue sangkal-sangkal ibarat kata gitu untuk melakukan penyangkalan untuk Pak Yosep, masih membenarkan ibarat kata kayak gitu. Dimana bang titik lu nggak bisa lagi untuk menyangkal gitu bang gitu kan. Satu titik yang benar-benar gue nggak bisa menyangkal lagi gitu, melakukan penyangkalan ibarat kata gitu kan di kasus Subang ini ya, di saat adanya Angger ya teman-teman. Kenapa kayak gitu bang? Di saat adanya Angger muncul ini, dan memberikan kesaksian di depan hakim, di videonya gue tampilin kembali, yang nggak bisa bikin gue nggak bisa bikin gue buat gitu kan ya penyangkalan lagi, adalah dimana ekspresi Pak Yosep di situ pada saat mendengarkan atau sedang dengan sangat jelas itu di hadapan dia, Angger menyatakan bahwa hadisnya sudah dihapus atau hilang dan sudah diganti. Disitulah Pak Yosep berdoa dan bersyukur itu secara naluri banget teman-teman. Dan ya mungkin dari Pak Roman dan yang lainnya juga pengacara Pak Yosep tidak bisa untuk menghentikan Pak Yosep nalurinya untuk berdoa gitu, bersyukur bahwasanya hadis itu hilang dan dimana hadis itu dia ada di situ. Kalau misalkan normalnya harusnya Pak Yosep menuntut hadis itu ada dan membuktikan bahwa dia tidak ada di hadis itu, namun kenyataannya terbalik. Pak Yosep merasa dia bersyukur gitu, hadis itu udah dihapus gitu kan ya, jelas-jelas dihapus. Dan disitu kan keberadaan Pak Yosep juga kan ada orang yang mirip juga dengan Pak Yosep ya, entah itu siapa yang mirip gitu kan ya. Berbagai macam lah kalau yang mirip Pak Yosep ya, kalau bisa mungkin bisa Kedi, mungkin bisa Pak Mulyana gitu kan yang mirip-mirip Pak Yosep, kita juga kan tidak tahu karena Angger sendiri tidak mengenali gitu. Disitulah titik dimana gue bingung gitu, bingung gimana bang, bingung untuk apa gue bisa menyangka lagi untuk hal ini gitu. Di saat itu gue udah geleng-geleng kepala, gue nggak bisa melakukan penyangkalan lagi untuk ekspresi Pak Yosep yang bersyukur bahwasanya hadis itu hilang gitu, kata gue. Ini udah, ini titik dimana gue nggak bisa menyangka lagi seperti noda darah segala macam gitu kan ya, keberadaan Pak Yosep. Dan beliau bertemu dengan berbagai orang pada saat di pagi itu, semuanya bisa disangkal segala macam gitu kan ya. Kita bisa melakukan penyangkalan, namun dikala ini titiknya gitu kan ya, titik dimana ya benar-benar titik mentok, gue nggak bisa melumpuhkan logika berpikir gue lagi gitu. Dan gue juga nggak bisa melakukan pembelaan gitu kepada Pak Yosep, dimana dia tidak melakukan suatu hal yang dengan kata-kata seperti biasa. Pak Rohman blunder dengan kata-kata, Pak Yosep mungkin blunder dengan kata-kata. Ini Pak Yosep blunder dengan ekspresi teman-teman. Dan itu dari ekspresi beliau mensyukuri hadis itu hilang atau sudah dihapus, itu udah gue geleng-geleng, gue udah nggak bisa lagi untuk berpikir melakukan pembelaan kepada Pak Yosep atau melakukan penyangkalan layaknya noda-noda merah gitu, nggak bisa lagi gitu. Kalau ya gue juga pengen tahu gitu pada saat ekspresi Pak Yosep kayak gitu, bersyukur bahwasanya hadis itu dihapus atau hilang, gue juga pengen tahu gitu menurut teman-teman seperti apa gitu, baik yang mendukung Pak Yosep ataupun yang tidak mendukung Pak Yosep. Misalkan ada yang mendukung Pak Yosep, gue pengen tahu penyangkalan seperti apa dari ekspresi Pak Yosep ini gitu, penyangkalannya seperti apa. Tulis di kolom komentar ya teman-teman.
Segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.